Pergi ke sekolah membawa delima, makanya di waktu istirahat. Mari sukseskan apresiasi GTK 2025 untuk GTK hebat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Andus Marsito, MSc, Kepala SMA Negeri 2 Medan, akan membuat sebuah video yang berupa praktik baik yang kami lakukan bersama tim di sekolah ini dalam rangka mengikuti penghargaan apresiasi GTK dedikatif tahun 2025. Adapun tema dari kegiatan ini adalah membangun generasi unggul melalui penguatan karakter yang dikemas dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga karya ini bisa menginspirasi para guru, kepala sekolah, dan masyarakat pada umumnya untuk secara bersama-sama membangun generasi unggul melalui penguatan karakter. Generasi unggul dengan kualitas karakter tidak lahir begitu saja. Ada proses di dalamnya yang membuat mereka menjadi generasi yang tangguh. Oleh karena itu, SMA Negeri 2 Medan berkeyakinan bahwa melalui kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat. Tapi semua itu hanya bisa dilakukan dengan kerja keras dan secara bersama-sama. Fondasi dari kegiatan ini adalah keteladanan. Di SMA 2, kepala sekolah, guru-guru selalu memberikan keteladanan, tidak hanya memerintah, karena sesungguhnya keteladanan itu adalah modal besar untuk menguatkan karakter murid-murid di sekolah. Praktek 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah bangun pagi. Ini merupakan hal penting dan mendasar bagi keberlanjutan kehidupan setiap insan pada hari itu. SMA 2 melalui semua komponen yang ada secara bersama-sama terus melakukan sosialisasi kepada para murid dan juga orang tua agar secara bersama-sama memantau aktivitas anak-anaknya di rumah sehingga bisa mengimplementasikan bangun di pagi hari lebih awal, karena bangun pagi lebih awal akan membuka jalan yang bagus dalam sebuah proses pembelajaran. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini dari sudut pandang sekolah, dari hari ke hari angka keterlambatan siswa-siswi itu semakin hari semakin berkurang. Ini adalah hal baik bagi anak-anak SMA Negeri 2 Medan. Setelah anak terbiasa dengan bangun di pagi hari, maka aktivitas berikutnya adalah beribadah. Beribadah tentu sesuai dengan agama dan keyakinan setiap anak-anak SMA Negeri 2 Medan. Langkah yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi, menghimbau dan mencontohkan praktek beribadah sekaligus memantau aktivitas murid ketika sedang berada di rumah. Tentu ibadah di sini kami tidak hanya melihat secara fisik, tapi dampak dari ibadah dari setiap anak itu akan dilihat melalui perilaku dalam keseharian, baik ketika berada di sekolah maupun berada di rumah. Tentu kami tidak sendirian, kami tidak bisa bekerja sendiri, kami harus membangun kolaborasi bersama dengan orang tua dan masyarakat pada umumnya, termasuk pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Lalu kebiasaan ketiga adalah berolahraga. Olahraga ini merupakan salah satu cara untuk membangun kekuatan fisik dan mental setiap orang. Aktivitas olahraga tidak hanya di sekolah, tapi bisa juga dilakukan di mana saja, baik itu di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Untuk membiasakan anak-anak SMA Negeri 2 gemar berolahraga, maka langkah awal yang kami lakukan adalah memperkuat peran guru olahraga dalam praktek pembelajarannya, sehingga anak-anak benar-benar cinta dengan aktivitas olahraga ini. Kemudian tidak hanya itu, kita juga melakukan senam
secara bersama-sama dan secara rutin. Nah, sehingga dengan praktek-praktek seperti ini tidak lagi ditemukan anak-anak yang tidak bergairah dalam belajar. Kemudian yang keempat adalah makan bergizi. Makan bergizi bukan berarti makanan yang mahal, tapi yang memenuhi kriteria pemenuhan gizi sehingga aktivitas mereka dalam belajar bisa bertahan selama dari pagi sampai di sore hari. Itulah pentingnya makanan bergizi bagi anak-anak didik kita, khususnya di SMA Negeri 2 Medan. Syukur alhamdulillah sejak 10 September 2025 SMA Negeri 2 Medan merupakan salah satu sekolah penerima manfaat makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional, dan ini sangat berdampak bagi anak-anak kami sehingga kesulitan selama ini dalam hal pemenuhan gizi bagi sebagian murid ini sudah bisa diatasi. Yang terpenting dari program makan bergizi ini, kita juga bisa melakukan aktivitas penguatan karakter. Kemudian yang kelima, gemar belajar. Kebiasaan 1, 2, 3, dan 4 ini sangat menunjang dan menumbuh kembangkan kebiasaan gemar belajar. Karena gemar belajar harus ditunjang dan ditopang dari aspek-aspek lain, mulai dari tadi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, sehingga gemar belajar ini bisa menjadi lebih baik lagi. Tentu dalam hal ini sekolah melakukan berbagai penguatan kepada terutama guru-guru mata pelajaran. Tidak hanya memberikan sosialisasi, tapi juga memberikan pembekalan dan pendampingan bagi guru-guru sehingga mereka bisa menciptakan pembelajaran mendalam, pembelajaran yang bisa menumbuh kembangkan minat dan bakat murid-murid di SMA Negeri 2 Medan. Sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itulah yang dikembangkan di SMA Negeri 2 Medan. Yang keenam adalah bermasyarakat. Aktivitas ini dilakukan oleh murid-murid SMA Negeri 2 Medan ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat dan keluarganya. Tentu praktek ini hanya akan bisa berjalan baik ketika di sekolah di SMA Negeri 2 Medan mereka menemukan bahwa sekolah juga bagian penting dari struktur masyarakat itu sendiri. Ketika di sekolah itu memang sebagai sebuah komunitas, sebagai miniatur dunia yang sebenarnya, maka anak-anak tidak akan terkejut lagi ketika mereka berada di masyarakat. Oleh karena itu, SMA Negeri 2 Medan berkomitmen dan terus mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif sehingga anak-anak itu benar-benar mendapatkan layanan yang baik, dan yang paling penting lagi adalah di sekolah jugalah mereka belajar bermasyarakat. Lewat kegiatan bermasyarakat ini juga berbagai kegiatan telah kami lakukan di SMA Negeri 2 Medan. Beberapa contohnya adalah bakti sosial, berdonasi, mengumpulkan sumbangan dari berbagai pihak untuk selanjutnya diserahkan oleh anak-anak kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ini sudah seringkali dicontohkan dan dilakukan oleh murid-murid SMA Negeri 2 Medan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan kegiatan ini juga dilakukan oleh guru-guru. Guru-guru rela memberikan sebagian rezekinya untuk bersama-sama dengan murid mengumpulkan donasi, membantu orang-orang yang membutuhkan. Terutama tentu adalah anak-anak SMA Negeri 2 Medan yang memang benar-benar membutuhkan. Yang terakhir adalah tidur cepat. Aktivitas seharian tentu sangatlah melelahkan. Walaupun sudah ditopang dengan berbagai hal baik tadi, tetap saja mereka butuh waktu istirahat yang cukup, sehingga dibutuhkan komitmen dari sekolah dan orang tua untuk memastikan putra-putrinya tidur tepat waktu sehingga waktu istirahat mereka itu benar-benar cukup dan berkualitas. Diharapkan siklus ini akan berjalan dengan baik
Sehingga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu bukanlah sebuah kegiatan yang parsial, tetapi kegiatan yang paralel, bersama-sama saling terikat satu sama lain, yang membentuk siklus kehidupan normal. Dengan mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara konsisten dan bersama-sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama orang tua, masyarakat sekitar, komite sekolah, termasuk media, maka diharapkan anak-anak SMA Negeri 2 Medan akan menjadi generasi unggul yang berkarakter kuat, memiliki 8 dimensi profil lulusan yang terdiri dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kreativitas, kolaboratif, mandiri, kesehatan, dan komunikatif. Sehingga pada akhirnya anak-anak SMA Negeri 2 Medan benar-benar adalah merupakan generasi yang unggul dan menguasai berbagai bidang kompetensinya. Demikianlah rangkaian praktik baik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SMA Negeri 2 Medan dengan tema membangun generasi unggul dengan penguatan karakter. Semoga karya ini bisa menginspirasi teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru, dan para orang tua serta para pemerhati pendidikan, sehingga pada akhirnya bisa bersama-sama membangun generasi unggul untuk Indonesia hebat, untuk Indonesia maju, dan untuk kesejahteraan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.